Di sebuah penjara wanita yang pagi itu mendapati tahanan baru, mereka pun segera dibawa masuk dan mendapati pemeriksaan yang sangat intens, dan lalu segera ditempatkan ke dalam sel yang sudah ditentukan. Salah satu tahanan yang bernama Collier mendapati sel yang sudah penuh dengan tahanan lainnya, dan nampak cukup ramah menyambut kedatangan dirinya. Para tahanan yang menjadi teman satu sel dari Collier itu bernama Alcott, Greer, Bodin, Verina, dan Harad, yang sudah cukup lama menjalani hukumannya. Namun pada malam harinya ternyata para tahanan itu malah langsung menyerang Collier yang masih tidur dan bahkan menuduhnya sebagai mata-mata. Untung saja Bodin yang tidak suka dengan kekerasan tersebut langsung bergegas menghentikan mereka agar tidak mengganggu Collier yang sudah ketakutan. Kemudian pada pagi itu, Alcott yang terlihat sedikit bingung dengan prosesi pemakaman seorang tahanan, dia pun memberanikan diri untuk bertanya kepada kepala sipir yang bernama Dietrich tentang sebab kepergian dari tahanan tersebut. Namun ternyata Dietrich lebih memilih untuk mengundang Alcott ke dalam ruangannya untuk mengungkap kejanggalan yang dia rasakan. Dari situlah Alcott pun bercerita pertemuannya dengan tahanan tersebut yang nampak sedang dibawa oleh seorang sipir yang bernama Lucian, hingga terjadilah pemakaman di hari itu. Namun tetap saja penjelasan itu tidak bisa merubah segalanya, dan bahkan tidak menjadi perhatian khusus bagi kepala sipir. Kemudian setelah para tahanan itu kembali ke dalam sel masing-masing, Collier pun baru menyadari bahwa Bodin adalah kekasih dari seorang pasukan pemberontak. Mereka pun menghabiskan waktu sambil menceritakan masa lalunya di luar penjara untuk membuat Collier merasa lebih nyaman bersama mereka. Kemudian tak berselang setelah itu, terlihat dua orang pengantar makanan yang bernama Harry dan Freddy di pintu luar lapas, yang sudah bersiap membagikan makanannya ke seluruh tahanan. Namun pada saat Harry telah sampai di depan sel tempat Collier, dia pun diam-diam memberikan sepucuk surat kepada Bodin atas perintah dari kekasih Bodin yang bernama Raphael. Dan dari surat itulah, Bodin pun menyadari bahwa saat ini pasukan pemberontak telah semakin terdesak hingga dia pun berniat untuk kabur dari penjara demi membantu kekasihnya meloloskan diri. Namun gagasan itu langsung dicegah oleh Alcott karena sangat kecil kemungkinan untuk keluar hidup-hidup. Kemudian pada keesokan harinya, ternyata seseorang telah memberitahu kepada sipir Lucian tentang surat yang diterima Bodin, hingga dia pun mendapat hukuman yang sangat berat. Anehnya dalam ruang hukuman itu terlihat sesosok misterius yang selalu memperhatikan Bodin, dan bahkan tidak berbicara sepatah kata pun. Bahkan ketika Bodin telah dikembalikan ke dalam selnya, dia pun bergegas menceritakannya kepada Alcott tentang sesosok misterius yang seolah mengatur segalanya. Tentu saja cerita itu membuat Alcott sedikit kebingungan, karena selama dirinya berada di sana, tak pernah sedikit pun melihat sosok yang diceritakan oleh Bodin. Kemudian pada keesokan harinya, ketika seluruh tahanan diberikan waktu untuk membersihkan diri, hal itu pun dimanfaatkan Alcott yang menyelinap keluar. Namun pergerakannya malah dengan cepat diketahui oleh Lucian dan langsung membawa Alcott untuk menerima hukumannya. Kemudian setelah Alcott dikeluarkan dari ruang hukuman dengan sebuah tandu, dia pun dihampiri oleh seorang dokter penjara bernama Phillips, yang langsung membawanya ke ruang pengobatan. Melihat banyaknya terpidana yang mengalami luka parah setelah menerima hukuman, dengan segera Phillips pun mendatangi Dietrich sebagai kepala sipir untuk mengusut anak buahnya yang melakukan kekerasan.
Namun nampaknya Dietrich seolah tutup mata mengenai kekerasan tersebut dan hanya bersikap seolah tak terjadi apa-apa selama ini. Sedangkan Alcott yang saat ini telah dikembalikan ke dalam selnya, dia pun mulai mempercayai kata-kata dari Bodin tentang sosok misterius yang seolah mengontrol adanya kekerasan. Dari situlah Alcott pun sepakat untuk memilih kabur dari penjara tersebut, serta mengajak yang lain untuk memuluskan rencana mereka. Namun mereka harus terlebih dulu menyingkirkan Lucian sebagai sipir pengawas, yang bisa menggagalkan pelarian mereka. Untung saja Greer telah menghafal posisi Lucian yang selalu sendirian saat dirinya berada di ruang hukuman. Mendapat penjelasan tersebut, dengan kompak mereka pun melakukan keributan pada saat makan malam hingga mereka dimasukkan ke ruang hukuman sesuai rencana. Namun tidak dengan Greer yang saat itu masih di dalam sel bersama Harad, dia pun terlihat sedang merayu Harry yang selalu mengantar makanan di tempat itu untuk menipunya agar mau datang di malam hari dengan dijanjikan sebuah kesenangan. Tentu saja tawaran itu tak bisa dia tolak dan langsung pergi bersama Freddy untuk mempersiapkan malam indah sesuai bayangannya. Sedangkan Alcott, Bodin, Collier, dan Verina yang saat ini masih di ruang hukuman, mereka pun mendapatkan celah untuk menyerang Lucian tepat setelah dirinya ditinggalkan oleh sipir lain. Bahkan dia pun harus tumbang di tempat itu oleh sebuah gigitan ular kobra miliknya sendiri. Kesempatan itu langsung mereka gunakan untuk menyerang sesosok misterius di ruang hukuman, yang mana ternyata sosok itu adalah Dietrich yang selalu bersembunyi di balik topeng. Dan tepat bersamaan dengan itu, Harad yang malah terlihat salah paham dengan sikap Greer yang selalu mengabaikannya, dia pun malah dengan sengaja menyingkirkan Greer yang sedang lengah dan lalu hanya bisa diam terduduk di sudut tempat tidur. Yang mana tak berselang setelah itu, terlihat Harry dan Freddy yang sudah datang ke dalam penjara. Dia pun mencoba mengelabuhi petugas dengan minuman beralkohol demi bisa mengambil kunci untuk membawa Greer dan juga Harad. Namun setelah melihat Greer dengan keadaannya yang sudah penuh dengan darah, Harry pun segera memutuskan untuk pergi demi keselamatannya sendiri. Dan tanpa sepengetahuan Harry, ternyata mobil mereka telah dibajak oleh Alcott, yang juga telah menawan Dietrich beserta Dr. Phillips, dan lalu meminta Harry untuk menerobos gerbang lapas. Tentu saja aksi mereka segera terdeteksi oleh sipir yang bertugas, hingga terjadilah saling serang yang tidak terhindari. Aksi dari serangan tersebut membuat Verina malah menjadi korban di malam itu, bahkan juga Harad yang mencoba mendekat. Untung saja dengan bantuan Harry yang juga di dalam tekanan, mereka pun telah berhasil lolos dan bersembunyi di sebuah hutan. Namun lagi-lagi kelompok itu kembali terkepung oleh satuan penjaga, hingga akhirnya mereka pun terpojok dan harus tumbang satu persatu. Bahkan Dietrich yang juga dikenal sebagai kepala sipir yang kejam, dia pun harus berakhir di tempat itu, karena sebuah ledakan mobil yang tidak terhindari. Don't shoot, this is your prison doctor, Dr. Phillips. Sedangkan Collier yang ternyata masih bisa lolos dari penyergapan itu, dia pun berhasil keluar di tepian hutan, namun malah salah menumpang sebuah mobil, yang mana mobil itu adalah milik seorang detektif yang sedang memburunya.